Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Melvi pada pembelajaran biologi. Materi kita hari ini adalah tentang sel. Nah, apa itu sel? Seluruh makhluk hidup, baik tumbuhan, manusia, bahkan hewan itu terdiri dari sel. Nah, sel disebut juga dengan unit terkecil dari makhluk hidup. Kenapa? Karena tubuh makhluk hidup itu terdiri atas sel. Teori-teori tentang sel. Jacob Claydon, Theodor Schwann mengatakan sel merupakan kesatuan dan unit struktural makhluk hidup. Nah, berarti setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel. Masing-masing sel itu mempunyai bentuk dan fungsi tertentu, sehingga menyusun suatu organisme. Komponen kimiawi penyusun sel. Seluruh kegiatan kehidupan sel merupakan akibat dari reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Nah, misalnya bernafas, pencernaan, dan lain-lain. Senyawa kimia penyusun sel tersebut disebut dengan protoplasma. Protoplasma mengandung zat organik dan zat anorganik. Nah, zat organik terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat yang semuanya berfungsi penting bagi kehidupan. Zat anorganik terdiri dari air, garam mineral, dan gas-gas yang dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup. Struktur dan fungsi organel sel. Bagaimana pula strukturnya? Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi dua, sel eukariotik dan prokariotik. Apa perbedaannya? Nah, sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran atau selaput yang melapisi inti sel. Nah, ini terdapat pada hewan uniseluler seperti bakteri, paramecium, dan ganggang biru. Nah, seperti apa pula dengan sel eukariotik? Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran atau selaput yang melapisi inti sel. Nah, biasanya ini terdapat pada sel hewan, sel tumbuhan, dan juga sel manusia. Sel terdiri dari 3 bagian utama, membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Ayo semangat, jangan loyo, perhatikan lagi ya. Membran sel. Nah, ini dia gambarnya. Seperti inilah struktur membran sel yang sangat rumit. Lapisan pembatas antara isi sel dan lingkungan luarnya, inilah yang disebut dengan membran sel. Fungsi membran sel sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah, dari dalam keluar dan dari luar ke dalam sel. Sitoplasma. Sitoplasma terletak di dalam sel dan di luar inti sel. Tersusun dari cairan dan padatan. Jadi sitoplasma ada yang berbentuk cair dan ada yang berbentuk padatan. Cairan disebut sitosol, sifatnya koloid karena ada protein dan RNA. Nah, sedangkan yang padatan itu terdapat dalam organel sel. Fungsi utama sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia sel dan terapungnya beberapa organel sel. Organel sel. Ada beberapa organel penting dalam sel, antara lain nukleus, retikulum endoplasma, lisosom, badan Golgi, mitokondria, dan masih banyak yang lainnya. Jadi tergantung hewan atau tumbuhan. Pertama, nukleus atau inti sel. Terdiri dari selaput inti, cairan inti. Fungsinya untuk mengatur aktivitas sel karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma sebuah sistem membran yang berlipat-lipat yang bersatu dengan membran sel dengan membran inti. Nah, ini dia gambaran retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, retikulum halus
retikulum endoplasma kasar. Yang halus tidak ditempeli ribosom, sedangkan yang kasar ditempeli ribosom. Yang kasar sebagai alat transportasi protein dan sintesis oleh ribosom. Sedangkan yang halus fungsinya mensintesis lipid, fosfolipid, dan steroid. Badan Golgi. Nah, ini bentuk badan Golgi. Perhatikan di lingkaran ya. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut diksom. Fungsinya membentuk membran sel dan dinding sel tumbuhan, membentuk kantong pada sel-sel kelenjar untuk sekresi, membentuk akrosom pada spermatozoa, kuning telur dan sel telur risom. Tempat pembentukan zat-zat sekresi dan menyekresikan keluarnya sel. Mitokondria ini merupakan organel penting ya. Kenapa? Karena ini terdapat pada semua sel eukariotik. Nah, ini sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerob loh, untuk bernafas. Nah, lisosom. Lisosom berfungsi melakukan pencernaan intrasel. Autolisis adalah penghancuran diri sel dengan cara membebaskan semua isi lisosom dalam sel. Autofagi adalah menyingkirkan struktur yang tidak dikehendaki oleh sel. Eksositosis adalah pembebasan enzim keluar sel. Badan mikro. Bagaimana pula dengan badan mikro? Nah, ada dua, ada peroksisom dan glioksisom. Peroksisom adalah enzim katalasenya yang berfungsi menguraikan hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Sedangkan glioksisom hanya terdapat pada tumbuhan. Ini merupakan enzim yang dapat mengubah lemak menjadi gula. Plastida. Plastida hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Ingat, hanya tumbuhan ya. Terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Vakuola. Vakuola terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Bedanya ada pada ukurannya ya. Fungsinya menyimpan alkaloid dan pigmen antosianin, tempat penimbunan sisa metabolisme, ataupun tempat penyimpanan zat makanan. Ribosom. Bagaimana pula dengan ribosom? Ribosom mempunyai fungsi dalam sintesis protein. Nah, ini perannya sangat besar ya. 10 sentriol. Sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan. Nah, sentriol yang memiliki jumlah sepasang ya disebut sentrosol. Sentriol berfungsi pada saat mitosis dan meiosis pada sel hewan dan manusia tentunya. Sitoskeleton. Sitoskeleton berfungsi membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke sel lain dan memberi kekuatan mekanik sel. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi. Pesan terakhir, jangan jadikan alasan sulit sebagai penghalang untuk menjadikan diri agar lebih baik. Maka berjuanglah.